When I think about Kaká, he was almost like our first Brazilian European. Like Ronaldinho, R9, Rivaldo played like your typical Brazilians, Denilson, the 100 step-ons and all that. But Kaká came along and he was underappreciated because he played almost like a European footballer. But just seeing the size of him, by the way, how big he was, the turn of pace, his touch, his vision, his goal threat. I think the biggest thing, as I said there, that really surprised me about him is that he put his head down one time, pushed it past Ashley Cole, which doesn't happen, and he was gone, mate. And he was gone. And I remember thinking, whoa, but I mean, as a player, what he did at AC Milan, for me, getting on the pitch with the likes of those players, incredible. Kaká shot, this time trying his luck from Monterrey. Eagle-eyed referee, I'm not so sure about that. Here's Kaká, seen off Fletcher, he's seen off Ainsley, he's still going, it's wonderful from Kaká. Absolutely magical. He played them on his own then, and he beat them all. And Kaká has struck twice in this first half. All his own work, stunning goal. Didatangkan dari Sao Paulo pada 2003, Ricardo Kaká masih terlalu muda untuk langsung diandalkan. Maka, butuh sedikit waktu baginya untuk beradaptasi dan memahami bahwa tim yang dia bela adalah Milan. Perlahan tapi pasti, Kaká mulai tunjukkan taji. Dia mulai sering melakukan selebrasi dari setiap gol yang diproduksi. Setelah bertahun-tahun lamanya, Kaká menyadari bila dirinya sangat cocok bermain di Milan. Kumpulan trofi mulai ditaruh di barisan lemari tertinggi. Dia juga tak jarang menerima penghargaan individu, buah dari magisnya di atas lapangan. Tepat pada musim 2006-2007, Ricardo Kaká akhirnya mendapati bila dirinya telah memainkan musim terbaiknya sepanjang karir. Mulanya, tidak diketahui pasti apa yang membuat Kaká bisa dinobatkan sebagai pemain terbaik sejagat. Sebab, torehan 18 gol dan 10 assist tampak tidak begitu mengesankan. Apalagi bila raihan itu dibandingkan dengan dua bintang penerusnya, Ronaldo dan Messi, yang seringkali mencetak 50 gol sepanjang musim, maka torehan Kaká terlihat sangat biasa saja. Hal lain yang membuat banyak orang ragu adalah Kaká tidak memberi kontribusi terbaik di kompetisi Serie A. Pengaruhnya terlihat tidak istimewa. Bahkan dia cenderung mengalami penurunan, khususnya dalam jumlah gol yang dicetak. Berada dalam tim yang berisikan nama Dida, Cafu, Paolo Maldini, Alessandro Nesta, Andrea Pirlo, Clarence Seedorf, Gennaro Gattuso, sampai Filippo Inzaghi, Kaká membawa Milan terhuyung-huyung di kompetisi Serie A. Pasca ditetapkan sebagai salah satu tim yang terlibat skandal Calciopoli, hukuman pengurangan 8 poin yang diterima Milan pun membuat mereka cuma bisa menempati posisi keempat klasemen akhir. Yang tak kalah mengecewakan, Kaká gagal memberi satupun kemenangan bagi Milan saat berhadapan dengan rival sekota Inter Milan. Pada pertandingan pertama, Kaká memang berhasil mencetak 1 gol, namun timnya kalah dengan skor 3-4 dalam pertandingan yang begitu ikonik dalam sejarah Serie A. Sementara di leg kedua, Milan harus tumbang dengan skor tipis 1-2. Namun ternyata, kegagalan di kompetisi domestik justru memberi lecutan semangat bagi Kaká untuk tampil baik di Eropa. Disinilah pesonanya terpancar dengan sangat indah. Ricardo Kaká yang boleh dibilang ciut di Serie A justru menjadi monster paling menakutkan ketika tampil di kompetisi Eropa. Dia adalah pemain yang sangat lengkap. Pujian itu terlontar dari mulut mendiang Pele kepada Kaká yang memainkan musim terbaiknya di tahun 2007. Setelah sempat menjalin kerjasama yang baik dengan Andriy Shevchenko, Kaká memang langsung menjelma menjadi pusat kreativitas tim ketika Milan begitu mengandalkan magis Filippo Inzaghi di lini serang. Gaya permainan yang khas, kejeniusan tak tertandingi, sampai torehan gol yang membekas di hati membuat Ricardo Kaká memang pantas dianggap sebagai superstar sepak bola paling eksotis. Aku tidak tahu apakah dia pemain terbaik yang pernah dimiliki Milan selama aku di sini. Tapi aku belum pernah melihat pemain yang begitu mudah melakukan hal-hal yang dia lakukan untuk kami.
ucap ex-presiden Milan Silvio Berlusconi. Menariknya, awal kehadiran Ricardo Kakak di AC Milan sempat diremehkan oleh pelatihnya sendiri, yakni Carlo Ancelotti. Kakak baru saja mendarat di Bandara Malpensa dan aku segera berpikir, kacamata, rambut yang rapi dan wajah yang lugu. Itulah ucapan pertama yang keluar dari mulut pelatih AC Milan saat itu, Carlo Ancelotti. Dia tidak percaya bila klub sekelas Milan mendatangkan pemain dengan penampilan selugu itu. Don Carlo bahkan berpikir kalau Ricardo Kakak melupakan snack dan buku tulisnya. Seketika itu pula dia berkata, "Ya Tuhan, kami baru saja merekrut seorang mahasiswa." Keheranan Carlo Ancelotti akan sosok Ricardo Kakak saat itu masih belum berhenti. Selain merasa bahwa Kakak adalah mahasiswa lugu yang lebih cocok berdiam di kelas, sang pelatih juga berujar kalau Kakak sama sekali tidak mirip dengan kebanyakan pemain Brasil yang pernah dia temui sebelumnya. Namun satu hal yang meyakinkannya saat itu, banyak orang yang mengatakan kalau Kakak punya potensi luar biasa. Kakak adalah seorang gelandang serang meski menurut Ancelotti laju larinya tidak terlalu cepat. Saat kemudian Ricardo Kakak bergabung dengan sesi latihan Milan, Ancelotti masih belum percaya kalau pemuda asal Brasil itu benar-benar akan menjadi anak asuhnya. Dalam autobiografinya, Ancelotti mengaku kalau dia bertanya kepada Kakak sambil meledek, "Apakah ayah dan ibumu tahu kalau kamu bolos sekolah hari ini?" Namun segala keraguan yang menyerang pikiran Ancelotti segera dipatahkan oleh Ricardo Kakak. Dalam sesi latihan yang sama, permainan Kakak benar-benar mengejutkan semua. Kakak yang saat itu berhadapan dengan pemain bengal macam Gattuso berhasil mempertahankan bola. Bahkan pergerakan Kakak yang dianggap berhasil mengecoh Gattuso sampai membuat pemain tersebut berteriak, "Sialan!" Setelah berhasil mengelabui Gattuso, Kakak menunjukkan kemampuan berikutnya. Dia mengirim umpan ke garis depan, di mana bola yang dilepas gagal diantisipasi oleh bek sekelas Alessandro Nesta. Setelah sesi latihan berakhir, Carlo Ancelotti yang tidak dapat berkata apa-apa langsung menghubungi Adriano Galliani. Dalam sebuah saluran telepon, Ancelotti berkata, "Mr. Galliani, aku punya kabar baik untukmu. Kita baru saja mendatangkan seorang pemain yang sangat fenomenal." Ya, pada akhirnya Carlo Ancelotti setuju dengan apa yang diucapkan Silvio Berlusconi yang mengatakan kalau sepertinya Kakak layak disebut sebagai pemain terbaik yang pernah dimiliki klub asal Italia tersebut. Seperti yang sempat disinggung, Kakak melewati tahun demi tahun dengan sangat sempurna, hingga akhirnya menuju pada tahun ketika ia menunjukkan kepada dunia siapa bos yang sebenarnya. Tahun 2007 menjadi momen ketika Kakak dinobatkan sebagai pemain terbaik dengan sejumlah penghargaan bergengsi. Untuk mencapai ke level tersebut tidak mudah bagi seorang Kakak untuk melewatinya. Ada banyak sekali rintangan hingga terpaan yang nyaris membuat langkahnya gagal. Namun semua itu berhasil ia tuntaskan berkat kejeniusan yang memang dimilikinya. Ketika beranjak ke fase gugur, lawan pertama Milan adalah Celtic. Tak dinyana, wakil asal Skotlandia itu mampu memberi perlawanan yang amat ketat. Milan ditahan imbang di pertandingan pertama ketika klub asal Italia tersebut terbang ke tanah Britania. 2 minggu berselang atau ketika laga digelar di markas kebesaran Milan, San Siro, nama Ricardo Kakak terus menjadi buah bibir. Dia tampil begitu brilian hingga menjadi satu-satunya pemain yang sukses menjebol gawang Artur Boruc. Setelah melewati 180 menit tanpa gol, peluit yang terdengar hingga babak tambahan memunculkan Kakak sebagai pahlawan terbesar Milan kala itu. Perlawanan keras Celtic musnah oleh magis Kakak. Melewati penjagaan Neil Lennon, Kakak kemudian mendribel bola dari garis tengah dan mengecoh para pemain bertahan sang raksasa Skotlandia untuk menceploskan bola di antara dua kaki Artur Boruc. Gol semata wayang Kakak itu pun membawa Milan lolos ke perempat final dengan agregat 1-0. Sukses meladeni perlawanan Celtic,
Kakak dan Milan berhadapan dengan FC Bayern yang terkenal tangguh. The Bavaria jadi lawan yang tampak lebih berwibawa dengan sekumpulan skuad istimewa. Di leg pertama yang digelar di Milan, Ricardo Kakak sukses menyumbang 1 gol pada menit ke-84. Dia sukses mengkonversi menjadi gol untuk membawa Milan unggul 2-1 usai Andrea Pirlo membuka keunggulan Milan di babak pertama. Sayangnya, gol tersebut gagal membawa kemenangan bagi Milan usai Van Buiten sukses menyamakan kedudukan tepat di menit akhir pertandingan. Ketika bertandang ke Allianz Arena, Milan sejatinya mengusung misi yang cukup berat. Akan tetapi, kegemilangan Kakak mampu memberi kontribusi bagi kemenangan Milan. Pada menit ke-27, dia memberi sodoran ke Clarence Seedorf yang kemudian berhasil menjebol gawang Oliver Kahn. 4 menit berselang, Filippo Inzaghi menggenapkan keunggulan Milan menjadi 2-0, di mana angka itu jadi skor akhir pertandingan. Unggul dengan skor agregat 2-0, Milan melaju ke babak semifinal untuk berhadapan dengan Manchester United. Setelah tampil gemilang pada pertandingan-pertandingan sebelumnya, Kakak seolah memesan Old Trafford untuk melakukan pertunjukan paling berkesan dalam karirnya. Di malam itu, dia benar-benar menjadi pemeran utama dalam panggung yang sejatinya memunculkan tim Setan Merah Inggris sebagai pemenang. Tepat pada 24 April 2007, seluruh penggemar yang hadir langsung ke Stadion Old Trafford dibuat menganga oleh aksi brilian Ricardo Kakak. Padahal ketika itu, Milan menjadi tim yang tidak diunggulkan. Terlebih pasukan Sir Alex Ferguson baru saja menggulung AS Roma dengan skor menggelegar sebelum mencapai babak semifinal. Benar saja, tim tuan rumah unggul lebih dulu lewat aksi Cristiano Ronaldo. Namun di akhir babak pertama, skor berbalik untuk keunggulan Milan 2-1 berkat 2 gol dari Kakak. Dari 2 gol yang dicetak Kakak di babak pertama, terdapat 1 yang pada akhirnya membuat pemain asal Brasil tersebut merasa amat bangga. Adalah ketika dia mencetak gol keduanya dengan cara yang terbilang unik. Pada menit ke-37, Ricardo Kakak mendapat bola di sisi kanan pertahanan MU. Dari situ, dia berhasil memenangi duel fisik melawan Darren Fletcher. Tak sampai di situ, Kakak langsung memperdaya 2 pemain sekaligus setelahnya. Melalui gocekan maut yang diakhiri dengan sentuhan kepalanya, Kakak membuat Gabriel Heinze bertabrakan dengan Patrice Evra. Kakak yang akhirnya berdiri bebas tanpa kawalan pun bisa dengan mudah membuat kiper Edwin van der Sar memungut bola dari gawangnya. Ketika berhasil mencetak gol yang mungkin bisa dikatakan sebagai salah satu yang terbaik dalam sejarah Liga Champions Eropa, Ricardo Kakak tak ragu untuk mengatakan bila malam di Old Trafford sebagai yang terbaik sepanjang karirnya. Gol melawan Argentina di Emirates adalah salah satu dari 3 teratas dalam karirku. Yang lainnya adalah saat melawan Fenerbahce di San Siro dan yang bersama Manchester United di Old Trafford. Aku tidak pernah menyadarinya. Dari 3 gol pertama dalam karir, 2 terjadi di Inggris. Gol melawan Manchester United di semifinal mungkin merupakan gol terbaik yang pernah aku cetak. Ungkap Ricardo Kakak kepada Sky Sports. Meski di leg pertama Milan kalah dengan skor 3-2, usai Wayne Rooney mencetak brace di babak kedua, Milan mampu membalasnya di San Siro. Pasukan Carlo Ancelotti menang dengan skor 3-0 melalui gol yang dicetak Ricardo Kakak, Clarence Seedorf, serta Alberto Gilardino. Kemenangan itu pun memastikan kelolosan AC Milan ke final. Mereka menyingkirkan tim besutan Sir Alex Ferguson itu dengan agregat 5-3. Berhasil membecundangi klub sekelas Manchester United, AC Milan berhadapan dengan Liverpool yang pada 2 tahun sebelumnya telah memberi mereka mimpi yang amat buruk. Beban Milan akan tragedi Istanbul pun sempat membuat Kakak tak ingin memikirkan apapun selain fokus pada pertandingan. Pada 2017 silam, Kakak bahkan pernah mengenang tragedi Istanbul sebagai momen yang tidak akan pernah lepas dari perjalanan karirnya. Bila kamu unggul 3-0, kamu harus memenangkan pertandingan. Seharusnya tidak terjadi adu penalti.
itu benar-benar mengecewakan kami. Ungkap Kakak kepada 442. Namun begitu, Kakak menyambut final melawan Liverpool di Athena pada tahun 2007. Kakak yang memang fokus pada pertandingan berhasil membuat sebuah keajaiban. Milan unggul lebih dulu pada menit ke-45 ketika Filippo Inzaghi sukses membelokkan arah tendangan bebas yang disepak Andrea Pirlo. Meski banyak pro kontra dengan proses terjadinya gol tersebut, Pippo, panggilan akrab Inzaghi, akan selalu dikenang sebagai pemain yang kerap mencetak gol unik. Ketika pertandingan memasuki babak kedua, Inzaghi kembali berhasil mencetak gol. Kali ini kegemilangannya dalam melewati Pepe Reina sebelum memasukkan bola ke dalam gawang merupakan hasil dari kerja keras Ricardo Kakak. Kakak yang mengetahui ada ruang di lini pertahanan Liverpool langsung mengalirkan bola ke depan. Hasilnya, Milan unggul 2 gol berkat penyelesaian sempurna yang dilakukan Pippo Inzaghi. Ketika pertandingan memasuki menit ke-89, AC Milan dibuat ketar-ketir dengan gol yang dicetak Der Kuyt. Momen tersebut masih sangat membekas dalam benak Ricardo Kakak ketika seluruh pemain Milan dilanda kepanikan. Rasanya mengerikan ketika Kuyt mencetak gol. Kenangan buruk 2005 seolah menghantui kami lagi. Kami merasakan ketakutan. Pikiran kami penuh dengan kata, "Oh tidak, itu terjadi lagi." Untungnya, kami bertahan dan bisa merayakan kemenangan pada akhir laga. Ya, beruntung Milan berhasil mempertahankan keunggulan 2-1 sehingga dipastikan meraih gelar juara Liga Champions Eropa ke-7. Dari situ, nama Ricardo Kakak terus muncul dalam pemberitaan karena dianggap sebagai aktor utama dalam sejarah besar yang dicatat Milan. Di tahun 2007, Ricardo Kakak resmi dinobatkan sebagai pemain terbaik dunia dengan raihan gelar Ballon d'Or. Dia mampu mengalahkan Cristiano Ronaldo dan Lionel Messi yang masuk dalam 3 pemain terbaik. Masih belum cukup, kegemilangan Kakak juga dibayar dengan penghargaan prestisius lainnya. Di antaranya, Serie A Footballer of the Year, masuk dalam UEFA Team of the Year, menjadi pencetak gol terbanyak di Liga Champions Eropa, dan memenangkan UEFA Club Footballer of the Year. Selain itu, dia juga menjadi pemain terbaik dunia FIFPro dan pemain terbaik dunia versi FIFA. Sementara ketika bicara gelar bersama AC Milan, Kakak sukses mengangkat 3 piala, yakni Liga Champions, Piala Super Eropa, dan Piala Dunia antar klub. Di tahun tersebut, AC Milan adalah tim terbaik dunia dan Ricardo Kakak adalah pemain terbaik dunia. Aku pikir 2007 adalah puncak karirku. Saat itulah aku memenangkan sebagian besar trofi utama yang bisa dimenangkan. Liga Champions, Piala Dunia antar klub, Ballon d'Or, dan pemain terbaik FIFA. Tentu saja ada trofi lain, tetapi 2007 adalah yang terbaik. Sayangnya, 2 tahun setelah masa terbaik itu, Kakak yang sejatinya masih jadi andalan tiba-tiba putuskan hengkang. Pada 2009 terdapat banyak klub yang menginginkan jasanya. Yang paling kentara tentu Manchester City dan Real Madrid. 2 tim dengan kekuatan finansial luar biasa itu siap memboyong sang bintang AC Milan dengan iming-iming gaji besar. Real Madrid akhirnya jadi tim yang sangat beruntung karena berhasil mendatangkan Kakak. Xabi Alonso, Karim Benzema, sampai Cristiano Ronaldo menjadi rombongan yang ikut dengannya untuk membentuk kekuatan baru di era kepemimpinan kedua Florentino Perez. Didatangkan dengan nilai sebesar 70 juta euro, harapan besar jelas diletakkan di pundak Ricardo Kakak. Nahas, mimpi baru yang disiapkan Ricardo Kakak tak pernah menjadi nyata. Ricardo Kakak gagal temukan performa terbaiknya di Estadio Santiago Bernabeu, hingga namanya cuma terbilang mampir di antara kumpulan pemain hebat lainnya. Itu semua terkait dengan masalah cedera kambuhan dan strategi yang memang kurang cocok dengan permainan Kakak. Saat itu, pelatih Jose Mourinho lebih suka memasang Mesut Ozil ketimbang Kakak. Padahal bila menarik mundur ke belakang, Ricardo Kakak mengaku bahwa ia tidak pernah menginginkan itu semua.
Pada tahun 2020 lalu, agen Kakak, Gaetano Paulillo, mengungkapkan apa yang terjadi dengan kliennya tentang kepindahannya ke Madrid. Paulillo mengatakan Kakak sebenarnya tidak ingin hengkang dari San Siro pada 2009. Sebaliknya, ia justru ingin tetap berseragam i rossoneri. Sejujurnya, Kakak tidak ingin meninggalkan AC Milan. Dia baik-baik saja di Milan, baik dia dan keluarganya, kata Paulillo. Menurut Paulillo, Madrid sudah mendekati Kakak jauh sebelum 2009, tetapi selalu ditolak oleh Kakak maupun klub. Paulillo mengklaim Madrid setiap tahun selalu menanyakan tentang peluang memboyong Kakak. Dan sekali Franco Baldini dan Predrag Mijatovic datang ke rumahku. Ia berbicara dan mereka bertemu ayah Kakak di sana. Jelasnya. Sebaliknya, AC Milan juga tidak memiliki niat sama sekali untuk melepas Ricardo Kakak. Akan tetapi, karena situasi keuangan Milan saat itu sedang krisis, klub terpaksa melepas Kakak ke Real Madrid. Momen inilah yang pada akhirnya berbuah petaka bagi perjalanan karir Ricardo Kakak. Hal ini diperkuat dengan perkataan mantan CEO Milan, Adriano Galliani, yang mengakui bila alasan dibalik penjualan Kakak semata-mata karena alasan ekonomi. Kami tidak bisa membiarkan Milan kehilangan 70 juta euro. Alasan dibalik kepergian Kakak adalah faktor ekonomi, kata Galliani kepada La Gazzetta dello Sport. Pun dengan Alessandro Costa Curta yang mengungkapkan bila kepergian Kakak dari Milan adalah keputusan bersama. Legenda Milan itu bahkan memuji sikap Kakak yang mau dikorbankan untuk menyelamatkan masalah finansial Milan. Setelah akhirnya putuskan pergi dari Real Madrid, Kakak sempat kembali ke AC Milan pada tahun 2013. Akan tetapi, di periode keduanya berseragam Milan, Kakak gagal pulihkan performa, dan lagi-lagi masalah cedera membuat perjalanan karirnya tersendat. Dia absen dalam 7 laga dengan masalah berbeda. Tercatat cuma semusim saja Kakak bertahan di Milan dan langsung memutuskan hengkang. Selama menderita cedera, Ricardo Kakak yang sangat mencintai AC Milan bahkan menolak menerima bayaran.